Halo, selamat malam. Apa kabar semua? I'm back. Saya malam ini mau mulai kembali wawancara narasumber. Setelah sekian lama, belasan tahun mewawancara orang, dan udah lama nih break dari wawancara orang, karena sempat atau lagi resign dari televisi. Kali ini saya mau wawancara teman saya nih. Em, Nah, sudah gabung teman saya ini. Kita langsung sapa aja ya. Yang jelas saya akan tanya sama teman saya ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak pernah ditanyakan sama dia di media manapun. Kita admit. Hai Mas Prabu. Hai. Apa kabar Mas? Baik. Gimana kabarnya kamu, Samara, gimana? Baik. Mas Prabu tuh masih di Paramadina nggak sih Mas? Masih ngajar? Masih ngajar. Oh, masih. Masih ngajar. Sekarang malah ngajarnya udah nambah 3 mata kuliah. Tapi di broadcast semua Mas? Di komunikasi ya? Di komunikasi. Iya. Lumayan lah. Dulu aku sempat ngajar kamu satu kelas doang ya, satu sesi doang ya. Pernah ya ngajar aku? Pernah sekali deh, kalau nggak salah ya. Aku juga lupa, kayaknya udah lama. Gantiin ibu siapa gitu. Aku lupa deh. Oh iya, tahu. Ya kan? Ingat ya. Apa kabar? Jadi Gimana? Mas Prabu kan nggak di CNN ya? Udah enggak, aku udah resign. Sejak kapan Mas? Udah resign dari bulan Oktober. Udah lama juga ya, udah mau setahun. Udah lama, udah mau setahun. Jadi lagi break aja dulu dari TV. Capek soalnya. Iya. Ini wawancara Gimana pertama aku lagi, nyobain udah lama nggak Prabu wawancara steaknya orang. enak. Kenapa? Aku udah pernah nyobain Prabu steaknya enak. Ah, serius? Kok nggak bilang sih? Iya bener, nyobain. Jadi waktu itu kayak pengen coba steak-steak gitu kan di daerah Tebet karena bosen steak gitu mulu. Terus habis itu kayak inget gitu Mas Prabu suka promo gitu di Instagram. Jadi aku waktu itu kayak sama mamaku pergi gitu makan. Ya, Jadi kenapa nggak bilang? Padahal ini aku tuh mau nembak online gitu. Katanya janji mau ke Prabu Steak Coffee, tapi kok nggak pernah datang-datang. ntar kalau next time pas balik. Kapan balik memang? Harus nggak tahu nih, nggak jelas. Jadi kayak sebenarnya kan tadinya mau balik dulu ngurus visa terus balik lagi ke sini. Cuma berhubung keadaannya jadi nggak jelas kayak gini, kayaknya nggak bisa jadi nggak balik. Jadi nggak jelas juga sih. Tapi pasti akhir tahun pasti balik. Iya, ini banyak banget loh teman-teman yang tanya. Jadi kan awalnya tuh gini ya, kenapa tiba-tiba pop up kepikiran Samara itu waktu lagi bapak-bapak nih ngobrol di warungku, bapak-bapak pengajar-pengajar politik dan komunikasi tuh ngobrol-ngobrol gitu, biasa sambil ngopi-ngopi, terus tiba-tiba kita tuh kepikiran, Samara kemana ya, kok jarang di TV lagi gitu kan. Iya. Terus gue langsung mikir, iya ya, kayaknya banyak orang pengen tahu deh apa kabarnya si Samara ini. Dulu kan kayaknya di TV tuh ada, terus di media online tuh ada aja. Ya kan? Benar. Tiba-tiba Iya, kayak hilang bacot banget gitu. gitu kan. Iya, Kayaknya gitu. selalu ada di mana-mana. Jadi sekarang tuh ada di mana sebenarnya? Cerita dong. Iya, jadi sebenarnya setelah pemilu kemarin gitu, aku pengen juga sama kayak Mas Prabu itu lah, pengen break. Sebenarnya bukan break dari politiknya sih, karena kan aku nggak keluar juga dari politik dan masih kayak komentar terhadap isu-isu terkini. Cuma emang ngerasa setelah pemilu kemarin kayaknya waktunya untuk berbenah deh. Fokus ke hal yang lain dulu sebelum akhirnya kembali ke politik. Karena perlu juga kita break setelah kayak pemilu yang intens banget, dan perjalanan menuju pemilu itu intens banget kan Mas. Benar-benar nggak ada ruang untuk berpikir hal-hal di luar politik dan kontestasinya gitu. Ya udah, akhirnya setelah pemilu selesai, aku fokus mempersiapkan studi S2 gitu. Nah sekarang kemarin akhirnya waktu setelah pemilu selesai juga aku dapat beasiswa Fulbright kan. Setelah dapat Fulbright, ya udah aku mau studi ke Amerika akhirnya kan. Jadi aku cari-cari kampus, cari universitas, dan selama setahun setelah terakhir itu ya udah mempersiapkan persiapan studi ke Amerika. Nah, akhirnya baru bulan Maret kemarin ketahuan kampus mana aja yang diterima. Waktu itu aku apply ke Columbia University,
sama ke New York University dan beberapa kampus di New York. Emang sengaja di New York karena suami aku di New York, jadi kayak biar bisa bareng juga gitu. Ya udah, akhirnya aku milihnya New York University, milihnya NYU karena ada kayak satu departemen di situ yang emang sesuai dengan bidang studi aku gitu. Ketertarikan aku karena aku anak komunikasi, pengen belajar public policy, tapi juga ada media studies-nya. Sebenarnya pengen belajar gimana caranya kebijakan publik itu bisa memanfaatkan media mainstream dan non-mainstream untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif buat semua gitu. Wah, berarti nanti ngajar di Paramadina, aku punya saingan dong ya? Iya bener ya. Bisa jadi dosen ya di sini. Jadi dosen. Oh, jadi sekarang di NYU? Wow, keren banget. Beasiswa lagi ya? Baru mulai September. Sekarang aku masih persiapan aja. Beasiswa lagi ya? Iya, beasiswa. Sebenarnya gini jatuhnya, aku kan pakai biasanya Fulbright ya. Mungkin kan banyak orang-orang yang tanya, karena biasanya teman-teman yang dapat Fulbright itu susah dapat kampus-kampus bagus, karena fundingnya Fulbright emang nggak sebesar LPDP. Fundingnya cuma 35.000 USD. Tapi bagusnya Fulbright itu, kalau misalnya kita diterima Fulbright dan kita apply ke kampus dengan Fulbright scholarship, orang nganggap bahwa mungkin dia punya potensi. Jadi biasanya university itu punya keinginan untuk kasih top up atau kasih additional scholarship. Jadi aku sharing gitu scholarshipnya, Mas. Fulbright sama NYU sharing scholarship gitu. Baru dia bisa afford. Wih, keren. Ngambil jurusannya apa? Public policy sama media studies. Nah, ini menarik karena sebenarnya yang departemen aku itu namanya NYU Gallatin. NYU Gallatin tuh nama resminya tuh School of Individualized Study. Jadi di departemen ini, Mas, semua orang itu mendesain kurikulum dia sendiri, dia pengen belajar apa. Karena serius? Kayak gitu ya? Serius. Jadi kayak setiap orang yang masuk diterima di kampus ini tuh adalah orang-orang yang punya minat yang spesifik yang nggak di-cover oleh degree-degree lain yang emang udah kayak menjurus ke satu jurusan gitu loh, public policy aja, media studies aja. Nah, biasanya orang-orang yang masuk di Gallatin emang orang yang punya minat spesifik yang lebih luas, tapi juga nggak terlalu spesifik banget gitu. Kayak aku gini gitu. Makanya sebenarnya waktu masuk, aku pengen banget masuk situ karena emang susah. Karena banyak panelisnya yang menganggap bahwa kalau misalnya kamu nggak bisa menjelaskan minat studi kamu dengan jelas, ya takutnya nanti jadi nggak jelas juga pas sekolah mau ngapain gitu. Iya. Gitu. Nah, itu waktu lagi wawancara, apa tuh yang bisa bikin mereka yakin kalau, oh ini Samara nih kayaknya punya potensi gede nih. Apa nih, jawaban apa yang kamu kasih gitu? Karena aku ingat waktu lagi wawancara S2 dulu, tuh kan itu yang dipertimbangkan ya, jawaban-jawaban itu lagi wawancara kan. Aku sebenarnya nggak diwawancara sama sekali, jadi mereka pakai aplikasi aja. I see. Jadi, tapi ya aku jelasin aja sih di personal statement aku bahwa, intinya sih aku pengen belajar hal yang lebih luas daripada sekedar kebijakan publik. Karena selama ini ya, kalau kita belajar public policy, kita seringkali kita di-train memiliki asumsi yang hanya sebatas sebagai pengambil kebijakan publik. Tapi kadang kita lupa bahwa kita juga harus punya asumsi-asumsi lain sebagai pengambil kebijakan publik, kayak asumsi masyarakat. Intinya sih aku ngasih contoh spesifik sih, Mas. Kayak dulu waktu aku nyalek, aku pernah ketemu masyarakat di rel kereta api gitu. Dulu waktu aku magang sama Pak Ahok, ya aku punya pandangan yang sama kayak Pak Ahok. Ya udahlah, itu kan mereka ilegal, harus direlokasi. Gimana pun caranya, tuh mereka direlokasi ke tempat yang lebih baik kok. Akses kesehatannya jadi lebih bagus, karena nggak ada MCK-nya juga. Masing-masing ada MCK dalam setiap kamar, nggak sharing MCK rame-rame, dan lain-lain. Cuma waktu aku nyalek, itu bener-bener kayak kaget gitu, kayak membuka mata aku bahwa ternyata buat mereka tuh bukan perkara kayak relokasi aja gitu, tapi ada hal-hal lain yang menjadi isu kenapa mereka nggak mau direlokasi ke tempat yang lebih bagus, kayak akses ekonomi yang pertama. Tapi yang kedua juga yang buat aku kaget adalah mereka itu merasa bahwa rel kereta api itu rumah mereka, dan mereka tuh udah turun-temurun di situ, sehingga memindahkan orang dari rumahnya gitu aja tanpa mencoba memahami kenapa mereka nggak mau pindah itu juga salah gitu, bisa dibilang salah. Jadi sebenarnya kompleks, dulunya nggak ada yang salah, tapi juga dulunya nggak ada yang benar kalau buat aku. Jadi itu hal-hal yang kayak gitu yang aku pengen pelajarin, gimana sih sebenarnya kita menjembatani kebijakan publik yang menurut kita sebagai pengambil kebijakan publik bagus dengan sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, dan gimana supaya masyarakat itu mau ikut membangun kebijakan itu bersama kita. Wih, keren banget. Ini kayaknya beres S2 langsung siap nih. Nggak tahu nyalek atau nggak tahu ini ya, masuk pilkada nih, yang mana nih kayaknya? Belum cukup deh kayaknya, kalau misalnya wali kota cukup, tapi kalau jadi gubernur kayaknya belum cukup deh. Usianya kan gagal, kemarin aku udah ngajuin judicial review waktu sebelum
belum studi aku jadi judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tapi ditolak sama MK. Karena katanya MK itu harusnya di ranah DPR. Tapi kan 2024 masih lama, udah cukup dong. Kalau jadi gubernur tetap belum cukup, tapi jadi wali kota cukup. Tapi aku kayaknya pengen nyalek lagi sih kepikirannya. Pengen nyalek lagi, serius? Iya, karena sebenarnya ada sesuatu yang nggak puas dari nyalek kemarin. Yang pertama, ada hal yang menyakitkan kan, karena kayak sebenarnya aku terpilih tapi nggak bisa masuk ke dalam DPR karena partai terganjal parliamentary threshold. Betul. Dan sebenarnya bagusnya sih memang sebelum ke eksekutif kita belajar dulu di legislatif, jadi juga paham terhadap ya politik praktis yang real banget di tingkat kekuasaan bisa dibilang. Belajar juga misalnya bagaimana mengkritisi pemerintah dengan pengawasan, belajar formulasi misalnya belajar nyisir anggaran, belajar misalnya legislasi. Kayaknya itu selain ya jadi tempat pengabdian juga bisa jadi tempat untuk belajar sebelum ke eksekutif. Karena gimana juga di eksekutif kan kita keputusan tunggal. Kayaknya nggak pas kalau jadi tempat latihan. Bukannya itu dua hal yang berbeda ya, maksudnya eksekutif sama legislatif itu bukan, artinya maksudnya nggak harus jadi legislatif dulu baru you can be good di eksekutif gitu. Itu kayaknya two different role gitu, ya nggak sih? Bener sih, bener. Itu setuju. Cuma, apa ya, pengen tahu aja gimana berada di dalam sana dan pengen membangun track record juga. Ya nggak semua orang kan misalnya punya karisma atau misalnya kehebatan misalnya ketika Pak Jokowi nyalon pertama kali sebagai wali kota. Dari pengusaha langsung sukses, langsung jadi wali kota, cepet banget jadi gubernur, dan langsung jadi presiden. Tapi misalnya ada orang-orang juga seperti Pak Ganjar yang bangunnya juga harus dari bawah ya, anggota dewan gitu kan, terus jadi gubernur gitu. Kita nggak tahu nanti next jadi apa. Mungkin ya yang paling logis untuk kita yang mau jadi career politician gini adalah membangun juga dari bawah gitu. Mungkin jadi anggota DPR dulu, terus nanti kita bisa lihat dari ranah eksekutif dan lain-lain. Karena kan gitu sih, aku mikirnya kayak gitu. Tapi ya kita nggak pernah tahu. Iya. Politik namanya juga ya. Iya benar. 2022 ada partai datang aja, Samara, ntar kita calonin ya, gimana gitu. Sekarang kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba di Solo, oh Mas Gilang ini ya, apa namanya? Iya. Jadi aja gitu kan, dulu 2 tahun yang lalu kita nggak pernah nyangka. Tapi kan sekarang calon aja gitu ya, nggak pernah bisa kita tebak juga. Tapi ada vision ya, ke pilkada atau siapa tahu malahan nanti ya. Sekarang kan lagi zamannya tuh menteri muda, menteri millennials, staff millennialsnya udah ada, tinggal menteri millennialsnya aja yang belum. Aduh, serem sih. Ya nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu politik, kita nggak pernah tahu. Tapi intinya sih kalau aku ya, aku sih mencoba untuk melakukan apa yang aku bisa aja. Kenapa aku selalu kayak aim-nya, maksud aku nggak pernah, tujuan aku tuh nggak pernah jadi menteri atau misalnya jadi menteri terutama. Kenapa? Karena mencoba berupaya atau berusaha jadi menteri itu sesuatu yang benar-benar di luar kekuasaan kita, Mas. Satu, kita nggak bisa berusaha karena menteri itu bukan dipilih sama kita sendiri. Tapi usaha kita sangat terbatas karena usaha kita kan hanya ke si pemilih menteri ini kan, which is presiden dan bahkan mungkin negosiasi dengan partai politik lainnya gitu. Tapi kalau anggota dewan, misalnya mungkin eksekutif gubernur, wali kota yang dipilih langsung, negosiasi kita ke masyarakat gitu. Dan itu kayaknya lebih masuk akal, lebih achievable dibanding jabatan seperti menteri yang kita tahu bahwa ada 1 jam aja orang udah datang ke istana masih gak dilantik juga jadi menteri gitu. Itu epic banget ya cerita itu ya. Epic ya. Anyway, life after married gimana tuh? Seru sih, so far sih asik ya, karena ya kita banyak belajar di sini dan ya aku juga banyak belajar dari kayak suami aku karena selama ini kan pengetahuan aku tuh sangat praktis. Maksudnya praktis tuh dalam artian politik praktis banget. Artinya ya paham misalnya terkait partai-partai yang ada, negosiasi partai politik, mungkin sistem pemilu dan lain sebagainya. Ya ada beberapa pengetahuan yang mungkin non praktis. Cuma di saat break kayak gini, ini kayaknya momen yang bagus banget nih untuk belajar hal-hal yang non praktikal, karena pada akhirnya pas nanti kita kembali kita akan jadi praktikal lagi kok sebagai politisi gitu. Jadi ya
ngobrol sama dia karena dia banyak bacaannya dan banyak ngasih rekomendasi bacaan juga bikin seneng gitu, karena jadi nambah ilmu di momen seperti ini tuh penting banget. Dan karena kitanya itu nggak di Indonesia, jadinya ngelihat Indonesia tuh jadi kayak punya helikopter view gitu. Hal-hal yang dulu mungkin menurut aku kayaknya biasa aja, sekarang aku merasa kok ini kayaknya salah deh, ini nggak bener gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita itu ada di dalam sana, kita terlalu setiap hari bergelut sama isu itu, kita jadi nggak sadar mana yang salah, mana yang bener, jadi buram gitu. Tapi dari jauh itu lebih clear aja. Iya, bener banget. Soalnya ada perbandingan juga gitu kan, kita bisa lihat dari dekat di luar kayak gimana ya. Ya waktu sempat tinggal di luar juga hanya 2 bulan aja kita udah bisa ngelihatnya beda banget. Indonesia tuh kayak sesuatu yang beda gitu dengan di dalam ya. Nah, saya kan nonton YouTube-nya nih. Itu bener panggilan sehari-harinya sama suami Prof atau enggak? Enggak, bercanda aja. Bercanda aja, Mas. Ngodain dia lah. Pas lagi nonton ini serius tuh manggilnya Prof, ini asik juga sih kalau kayak gitu. Enggak, aku panggil dia Kak sebenarnya. Jadi dulu gini ceritanya, pertama kali kenal sama dia itu kan di Instagram ya. Jadi kan dia message aku di Instagram dan lain-lain. Terus habis itu aku lihat profilnya, nih boleh juga nih dia jadi profesor di NYU gitu. Karena aku biasanya seneng ya kenalan sama orang-orang pinter gitu di luar ya, pengen belajar aja kan dari mereka gitu. Kayak dulu ada yang kayak Prof. Nadir Syah Hussein, ada Prof. Ariel Heryanto, semua juga biasanya suka kontak-kontak. Nah yaudah akhirnya jadi suka message-messagean gitu kan, terus habis itu tukeran nomor WhatsApp, tapi awalnya kita sebenarnya banyak diskusi soal buku-buku dulu, jadi cerita-cerita, aku suka tanya-tanya, dulu kita bahkan pernah kayak bahas satu buku epos gitu tentang Yunani kuno gitu, namanya Iliad, terus kayak diskusi gitu, tapi ya karena dia usianya lebih jauh dari aku, kita kan beda agak jauh ya, 13 tahun, aku manggil dia Kak kan. Nah sekarang udah hubungannya berbeda, jadi kayak lebih dekat, terus pacaran, jadi suami istri dan sebagainya, nggak bisa hilang itu kata Kak. Jadi udah kepaksa aja udah harus pakai Kak gitu manggilnya. Iya. Udah susah aja, kayak canggung kalau nggak pakai. Iya, 13 tahun ya bedanya. Iya. Aku sama istriku juga jauh kok, 10 tahun. Oh ya, berapa Mas? 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ya, lumayan lah, jauh juga. Hanya manggilnya nggak kakak. Tapi kayak apa pada akhirnya nggak, pas udah berhubungan sih nggak berasa ya hubungan jauh tuh, usia jauh. Iya, biasa aja kayak. Mungkin juga karena aku orangnya mainnya juga sama orang yang usia-usia jauh, Mas. Kayak teman-teman juga jauh kan, maksudnya kayak kita di politik, ketemu orang-orang itu kan usianya semuanya yang udah 50 tahun. Oke, pernah ada satu cerita lucu gitu kan, ada satu anaknya salah satu politisi gitu yang bilang ke teman kuliahku di Paramadina, dia bilang, oh iya benar, gue kenal sama Samara, dia temannya kakek gue gitu. Sedih banget. Hanya sekarang udah sering ngobrol sama suami yang memang pengajar ya, profesor juga, ini ya di apa, kajian Islam ya? Jadi kajian Islam sama Timur Tengah. Oke. Beda banget, maksudnya setelah ngobrol sama seorang profesor gitu ya, pasti banyak teori-teori kan yang keluar ya. Dulu kan biasanya kita dengarnya, ini teori doang gitu, ngapain sih mikirin teori. Sekarang kerasa nggak bahwa teori itu jadi bikin framing berpikir kita jadi jauh lebih tajam gitu, iya nggak sih? Iya benar sih, karena dulu zaman kita sering sekali kalau misalnya di Indonesia, kita misalnya belajar atau kita bicara misalnya mengenai teori, itu jawabannya kan kayak, teori doang, faktanya mah beda. Padahal kan teori kan juga dibentuk dari kenyataan gitu. Yang pertama. Terus yang kedua sih sebenarnya asiknya karena suami aku tuh antropolog. Antropolog kan memang melihat keseharian masyarakat ya. Jadi dan keseharian masyarakatnya tuh biasanya lebih spesifik, mas, detail-detail gitu. Artinya nggak bisa digeneralkan kayak survei dan lain-lain kan. Itu kayak sangat membantu karena selama ini kita sering banget punya asumsi-asumsi yang salah terkait berbagai hal, termasuk soal kebijakan dan lain sebagainya. Dan ngobrol seperti itu tuh membuat aku sadar bahwa sebenarnya ada hal-hal yang lebih besar daripada asumsi-asumsi ekonomi atau growth atau asumsi kayak development lah ya. Maksudnya itu asumsi aku dulu juga sebelum kesini dan banyak diskusi gitu. Tapi ya sekarang menurut aku ya kita harus bisa jembatanin dulu, harus cari balance-nya sih. Setuju banget. Oh, jadi jangan-jangan ini aku harus wawancara
Prof. Ismail juga nih. Aku suka sama istilah yang kamu buat sama Prof. Ismail itu apa? Islam cerdas ya, Oh, bukan? kecerdasan beragama. Ya, I think it's a good one. Maksudnya Iya. poinnya banget sih. Poinnya benar banget. Itu kayaknya harus harus di-highlight di banyak media deh supaya orang semakin tahu. Ya, nanti kita mau buat lagi sih, emang kita mau jadi serial. Ayo ditunggulah kalau gitu. Ya. Hanya sekarang kalau dilihat ya diperhatiin, jarang banget nggak post di Instagram. Kalau dulu kan kayaknya sering banget ya, hampir setiap hari tuh post terus gitu. Emang sibuk banget atau gimana ya? Enggak sih, nggak sibuk. Cuma karena gini ya, sebenarnya jujur aja kalau zaman pemilu dulu aku tuh merasa bahwa post di Instagram itu sebagai sebuah kewajiban. Kalau perlu segala hal jadi konten gitu. Karena presensi sosial media itu menjadi sangat penting ketika kita berkontestasi gitu. Itu bagian dari kayak reach out ke audiens kita, reach out ke konstituen kita gitu, calon pemilih gitu. Cuma sekarang di masa seperti ini sebenarnya aku justru merasa memaksakan diri untuk terus ngomong. Kalau dulu kan aku beropini segala hal, kayaknya ada siapa jatuh dari pohon aja beropini gitu. Tapi sekarang aku juga mulai milih-milih gitu apa yang sebenarnya layak dikomentari, apa yang sebenarnya nggak layak dikomentari. Bahwa kita tuh, walaupun kita politisi, kita juga nggak harus berkomentar terhadap segala hal, dan kita nggak ada salahnya kita mengakui bahwa kita punya keterbatasan terhadap setiap permasalahan gitu. Maksudnya kita mungkin ngerti masalah A, tapi kita nggak ngerti masalah B gitu. Cuma selama ini kita dituntut untuk bicara semua masalah itu kenyataannya gitu. Dan sama juga kayak misalnya konten gitu, kayak nggak segala hal harus jadiin konten. Ada hal-hal yang bagus sebagai konten, ada hal-hal yang menarik untuk dikontenin, tapi ada hal-hal yang juga nggak harus selalu jadi konten gitu. Dan ini bagus aja karena aku lebih ngerasanya sih masa setelah pemilu ini kayak masa break gitu ya, masa istirahat, masa kayak hydrate myself gitu, jadi kayak udah kita minum air yang banyak dulu. Nanti setelah ini ya kita boleh tarung lagi, tapi juga aku sih keinginannya kalau tarung lagi 2024 jadi orang yang beda dong, karena jangan sampai Samara 2019 sama Samara 2024 orang yang sama. Kan publik juga bosan ya, masa nggak ada development-nya sama sekali bagi anak usia baru pertama kali masuk politik, sama setelah sekolah, setelah belajar, setelah punya pengalaman, kayaknya jadi penting juga untuk kita buat beda gitu di 2024. Lebih dewasa lah pengennya. Lebih dewasa. Jadi kemarin kurang dewasa gitu atau gimana? Nggak tahu, waktu ngalaminnya sih aku ngerasa udah cukup dewasa. Kayaknya tuh aku merasa dalam diri aku, kayaknya saya sih udah cukup dewasa sebagai anak muda gitu. Tapi ya kadang-kadang kan kita kita kan kalau misalnya lagi menjadi diri kita hari ini, kita merasa kayak, oh bagus nih kayaknya gue gitu kan. Tapi biasanya kalau misalnya kita udah meninggalkan momen itu, kita look back gitu, kita jadi ngerasa kayaknya banyak hal yang bisa dikritik. Dan sekarang ini kan Mas, aku kan lagi nulis buku pengalamanku 2019. Dan setiap aku nulis itu aku jadi refleksi terhadap hal-hal yang bisa aku kritik terhadap diri lama aku itu. Ngapain sih dulu gue kayak gitu gitu, ada gitu-gitunya gitu. Apa yang bisa kamu share sedikit aja yang udah kamu inget, tulis, terus kenapa kok gue dulu kayak gitu ya gitu, itu apa, ada nggak? Ya misalnya kayak contohnya kayak dulu pernah inget nggak sih, pernah ada rame-rame aku sama kedutaan Rusia tuh. Oh iya, oke. Ya, tapi masalahnya bukan rame-rame sama kedutaan Rusianya, masalahnya tuh dulu tuh aku tuh iseng banget karena Fadlizon komentar apa gitu soal Pak Jokowi pelangak-pelongok ya. Dia bilang Pak Jokowi itu pelangak-pelongok. Terus aku jawabin Pak Fadlizon, siapa pelangak-pelongok yang dimaksud Pak Fadli? Terus kita tweet war, terus kita balas-balasan sampai seluruh media rame dan lain-lain. Terus aku mikir, ini bener-bener nggak penting banget sih, ngapain sih aku jawabin Fadlizon ngurusin Jokowi pelangak-pelongok ini, kok kayaknya nggak ada manfaatnya buat masyarakat sama sekali. Tapi ya gitu, waktu itu aku ngerasa zaman waktu itu sih kayak asik banget, kayak sedang berjuang untuk masyarakat. Tapi kalau dipikir-pikir ya berjuang untuk siapa, itu kan juga cuma tweet war di kalangan kita berdua, dan mungkin hanya ditepokin sama masyarakat Twitter, dan nggak ada output yang jelas juga buat masyarakat dari perdebatan itu. Ini sih kalau aku dengar jawaban kamu ya kayaknya udah berubah deh. Apa maksud sih? Kayaknya wiser deh. Iya lucu, karena kayak abis nulis buku itu jadi refleksi loh. Mungkin kalau nggak ditulis nggak bisa refleksi. Iya. Kita jadi pengen nunggu banget nih kamu nanti di practical politik ya, setelah balik bakal kayak gimana. Kayaknya nggak akan ada tweet war lagi dari Samara ya. Mungkin bisa jadi, jangan pernah ragukan. Katanya kalau kita udah masuk di tengah pusaran politik,
Suka ke tiba-tiba bawah. hilang lagi voice-nya gitu. Iya, iya, iya. Wisdomnya hilang lagi. Jadi sebetulnya kamu bukan lebih pengen ngambil jarak dulu gitu ya dengan politik, dengan apa ya, hal yang dulu kamu intens banget gitu ya. Mm-mm. Hmm. Betul sih sebenarnya tetap di politik, tapi karena memang juga pemilu masih lama kan, dan ini kan bukan lagi nggak ada momentum politik praktis apapun juga kan. Ini kan momentumnya juga, ini sih sebenarnya sama seperti Pak SBY periode kedua ya, di mana situasinya sebenarnya secara politik sih bisa dibilang dalam tanda kutip agak membosankan gitu. Kenapa? Karena ya ini masa transisi ya, kita tuntut presiden untuk kerja dengan benar karena ini momennya dia meninggalkan warisan politik yang baik untuk Indonesia, sambil mencari kan siapa sih orang yang layak menjadi kandidat pengganti dan lain-lain. Tapi itu kan nanti intensnya tuh biasanya ntar mulai 2022, 2023, 2024. Nah justru momen 2020, 2021 ini ya paling ya momentum politiknya pilkada dan lain sebagainya, tapi juga bukan pilkada-pilkada yang besar kan, beda kan sama 2022 nanti kan pilkadanya udah pilkada Jakarta tuh. Terus 2023 ada Jateng, ada Jatim gitu kan. Terus 2024 udah pilpres tuh kan bakal jadi 3 tahun yang intens. Nah mumpung sekarang situasinya nggak intens, kita jadi kayak bisa relax dan ya santai aja lah. Nggak usah kayak ngoyo juga, karena kalau aku juga agak di satu sisi ya, aku nggak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena kemarin waktu aku ngajuin gugatan ke Mahkamah Konstitusi judicial review soal batas usia anak muda nyalon, aku udah kepikiran kalau sampai nih goal nih 21 tahun bisa nyalon, pengen coba maju wali kota Surabaya, siapa tahu bisa gitu kan. Tapi Mahkamah Konstitusi nggak ngesahin. Ya aku sih nggak setuju dengan alasan Mahkamah Konstitusi ya, karena gimana juga batas usia itu diskriminatif gitu buat orang yang sudah bisa memilih dan dipilih. Tapi di sisi lain aku mikir kalau kemarin itu disahkan, akhirnya aku nggak bakal ada break kayak gini. Jadi aku bakal dalam situasi intens berpolitik terus dan nggak punya waktu untuk ngelihat sebenarnya apa sih yang bisa aku perbaikin dari 2019 kemarin. Ya ada ininya lah, ada hikmahnya lah ya. Ada hikmahnya, benar. Aku sih nggak akan nanya berapa banyak orang-orang dulu yang jadi simpatisan dari Pak Jokowi terus sekarang agak turning point ya, because ada perbedaan lah gitu ya. Itu kayaknya media lain lah yang tanya, aku nggak akan tanya. Tapi gini, ini yang penting nih, kan Pak Jokowi ini kan mau pindahin ibu kota ya ke keluar Jakarta gitu. Yeah. Nanti Samara jadi Samara DKI lagi, itu Samara apa ya? Berubah nggak namanya kira-kira? Iya, itu selalu kayak dipertanyakan kan. Tapi kan sebenarnya DKI itu singkatannya daerah khusus ibu kota. Ya sebenarnya bisa jadi Samara JKT sih. Nggak pakai 48. Ya berarti tetap Jakarta gitu ya? Tetap Jakarta. Jadi nggak bakal pindah jadi Samara Kaltim sih, enggak sih? Nggak, ya jangan. Soalnya di Jakarta kemarin kan udah bagus, suaranya udah banyak ya. Iya, iya benar. Iya sih sebenarnya masih pengennya, kita lagi-lagi nggak pernah tahu politik, pengennya sih tetap di dapil yang sama kalau bisa dari. Sedih banget ya sih kemarin waktu maksudnya gini, kamu udah ngeliat, apa ya, voters kamu itu udah banyak gitu ya. Tiba-tiba failed because kendaraan kamu nggak nyampe gitu. Iya betul, itu sedih, di satu sisi sedih ya. Cuma ya mau gimana lagi, akhirnya sih move on. Walaupun sih sebenarnya masih ada perasaan kesel, karena itu kan menurut aku parliamentary threshold, presidential threshold itu dua sistem yang bermasalah banget di Indonesia, dua regulasi yang bermasalah memang sengaja dibuat untuk melanggengkan dominasi partai politik lama. Karena coba kalau misalnya kita bayangin di daerah-daerah di negara-negara lain, kalau misalnya orang dapat suara seperti aku atau seperti Grace Natali ya 179.000, ya udah kita masuk-masuk aja, orang udah kepilih kok di dapilnya, nggak penting kendaraan kamu lolos PT atau nggak lolos PT gitu. Nah itu sengaja aja dibuat supaya nggak ada orang-orang baru dalam DPR, ya udah dominasi partai politik lama. Karena kan gini mas, dengan kita tidak terpilih, suara kita nggak dihitung di dalam perhitungan kursi itu. Lagi-lagi yang diuntungkan siapa? Partai politik lama, karena orang-orang dengan suara 10.000, orang-orang dengan suara 25.000, itu akhirnya jadi masuk ke DPR hanya karena partai politiknya lolos parliamentary threshold. Itu kan nggak wajar. Jadi bisa dibilang dengan sistem parliamentary threshold 4% ini, kita itu membuang suara orang yang sudah memberikan amanah kepada wakil rakyat mereka gitu sebenarnya. Jadi misalnya kayak suaraku 140.000, Grace Natali 179.000. Bayangin ada hampir sekitar berapa? 300-an ribu lebih suara yang dibuang oleh sistem ini, oleh regulasi ini hanya untuk melanggengkan
parliamentary threshold 4%. Padahal ya ini sebenarnya nggak make sense. Kita tahu bahwa orang tuh mas dengan bawa KTP aja kalau kita nggak punya kita nggak masuk dalam daftar pemilih tetap, nggak masuk dalam DPT, kita pakai KTP aja pergi ke TPS rumah kita bawa nyoblos. Dengan alasan dasar bahwa hak memilih warga negara itu sangat sangat suci gitu, sangat penting, sakral, dan harus bisa dijamin oleh negara dalam keadaan apapun. Tapi ketika si warga negara itu sudah menjatuhkan pilihan, kita dengan mudahnya bilang, oh suara kamu kita buang karena regulasinya begini kira-kira gitu. Jadi fleksibilitas itu jadi hilang hanya karena ini upaya melanggengkan dominasi. Jadinya ini ya bias standard ya. Iya benar. Nah kalau kayak gitu Kak, apa kenyataannya nanti strategi kamu gimana ya? Maksudnya kamu kan bakal tetap di PSI dong, nggak mungkin pindah, atau ada kepikiran juga maksudnya untuk supaya nanti bisa masuk gitu dan aturannya kayak begitu? Aku sampai sekarang belum kepikiran pindah partai ya, karena belum melihat juga ada peluang partai politik ya memang seterbuka PSI sampai sekarang. Tapi juga di sisi lain, aku kemarin kepikiran sih sama teman-teman juga di PSI untuk menggolkan rancangan, bukan rancangan undang-undang, mereview, judicial review salah satu pasal itu, parliamentary threshold, menggantinya dengan fractional threshold. Dasarnya karena aku misalnya dan teman-teman, bukan cuma kita di PSI ya, tapi pasti juga ada caleg-caleg lain dengan suara besar itu yang tidak terpilih hanya karena misalnya partainya nggak lolos parliamentary threshold, kayak Arya Sinulinga Perindo kan, kemarin dia kan kepilih tapi Perindonya nggak lolos, ya udah dia nggak kepilih gitu kan. Misalnya kita bisa buat semacam kayak koalisi gitu, terus kita bisa gugat ke Mahkamah Konstitusi, gugat parliamentary threshold. Kita pengen ganti dengan fractional threshold. Artinya gini kalau fractional threshold. Kalau ada anggota calon legislatif yang terpilih di dapil tersebut, tapi partai tidak terpilih, maka dia harus diminta untuk bergabung dengan fraksi lain. Kayak di DPRD gitu loh. Di DPRD seperti itu. Walaupun partai nggak lolos, partainya suaranya nggak besar, tapi kalau anggota dewan itu terpilih, ya udah dia terpilih. Nanti misalnya nggak ada fraksinya, dia bisa buat fraksi kayak fraksi Pan Demokrat gitu kan, fraksi apa dan lain-lain. Itu sebenarnya kan harusnya juga bisa dilakukan dalam level nasional, level DPR gitu. Cuma nggak tahu ya apakah itu masuk akal apa enggak. Karena ya kita tahu bahwa kadang-kadang ya MK pastinya selain pertimbangan hukum ada pertimbangan politik juga. Kalau mau kayak gitu pada sekarang dong, soalnya kalau nanti deket-deket ke pemilu, kekejar. Iya nggak sih? Iya benar. Prosesnya lama banget. Prosesnya lama. Ya nggak harus segera balik kalau gitu. Harus cepat lulus kayaknya, nggak boleh lama-lama. Iya, siap. Berapa lama sih S2 di sana? 1 tahun? 1 tahun setengah? 2022. Oh iya, Amerika 2 tahun ya. Kalau di Inggris 1 tahun ya. Tahun ya. Di Amerika 2 tahun. Oh lama juga loh itu. Berarti sekarang 2020-2022 lagi. Iya. Bisa balik ya. Wow. Lumayan loh. Iya, aku sih kalau nggak ada COVID sebenarnya rencananya kan pengen balik setiap winter atau summer break gitu kan. Mudah-mudahan aja nanti COVID nggak menghalangi kan. Cuma ya dengan situasi yang serba ketidakpastian gini. Iya, ini kan sekarang kamu di New York ya. Di New York kan lagi parah banget ya situasinya. Gimana sih di sana? Nah sebenarnya kemarin pas bulan Maret memang parah. Dan bulan-bulan setelahnya juga lumayan parah. Cuma sekarang per hari ini New York ini juga bisa terbilang salah satu yang cukup berhasil menangani COVID. Beberapa hari lalu mereka untuk pertama kalinya report zero death, Mas. Jadi 0 angka kematiannya. Iya. Pertama kali dalam sehari, karena ya bisa dibilang ya cukup sukses. Awalnya telat New York telat, makanya sampai angka yang sempat besar banget. Tapi terakhir-terakhir ya cukup sukses, tercontain, orangnya semua stay di rumah, pakai masker, social distancing. Dan sekarang mereka sebenarnya dari open ekonominya secara parsial, artinya beberapa kayak retail store sudah buka, terus outdoor dining dibolehin, indoor nggak boleh, tapi outdoor boleh, dan lain-lain. Tapi sampai sekarang sih belum ada spike. Justru sekarang di daerah-daerah kayak di Florida itu jadi ada spike. Iya. Nah, kamu di Amerika nih, ngelihat PSBB di Indonesia kayak gimana? Kan dari luar bisa ngelihatnya lebih beda. Sebenarnya ya, menurut aku ya, kalau misalnya di Amerika sendiri kan juga Amerika itu kan sistemnya juga nggak total lockdown kayak di Italia atau di Cina itu kan, dimana setiap orang nggak ada yang boleh keluar rumah. Even waktu peak coronavirus itu peak di New York ini,
kita tetap boleh keluar rumah. Tapi ya kayaknya ada kesadaran juga dari masyarakat untuk nggak keluar rumah, tetap di rumah gitu. Dan yang kedua semuanya juga ada social distancing yang jelas, dan apa ya, tetap ada polisi-polisi di mana-mana untuk memastikan nggak ada rame-rame gitu, nggak ada keramaian. Tapi menurut aku yang membedakan di Indonesia sama di Amerika ini, kenapa di New York utamanya itu bisa berjalan dengan sangat efektif, itu ada leadership, Mas. Jadi kalau biasa ngikutin gubernur New York itu si Andrew Cuomo itu luar biasa banget menurut aku. Aku aja sering nontonin dia kan. Itu tiap hari press conference sampai hari ini. Dan bahkan saking seringnya press conference gitu, dan saking seringnya kita juga stay at home, dia suka ngingetin, jangan lupa loh ini hari ini Saturday gitu. Biar nggak lupa gitu, karena kita udah lupa hari kan kalau di rumah. Dia yang ingetin ya? Dia ngingetin ini Saturday dan lain-lain. Tapi dia tuh punya leadership yang jelas, dia tuh jelasin apa yang sebenarnya terjadi di New York. Berapa sih ventilator yang kita punya, kasur yang kita punya, kasusnya hari ini berapa, hari ini yang baru masuk rumah sakit berapa, yang sembuh berapa, dan lain sebagainya. Setiap hari kita diupdate, dan kita dikasih tahu next step-nya apa, kekurangannya apa saja yang udah dilakukan. Pokoknya semua tuh sangat jelas, leadership itu jelas banget, dan itu yang ngomong setiap hari gubernurnya sendiri. Dan sementara di Indonesia sendiri, kita tahu bahwa selain kebijakan satu hal ya, itu komunikasi pemerintah itu buruk sekali. Jadi kita bisa lihat bahwa nggak jelas kan, misalnya istilah aja udah pusing banget, sekarang udah gonta-ganti berapa kali tuh PDP, ODP, sekarang jadi OTG, dan lain sebagainya. Itu kayaknya ruwet banget gitu Karena untuk jadi hanya probable, terus asimptotik gitu deh. Iya, macam-macam. Pokoknya jelas ruwet deh pokoknya kan. Banyak sekali istilah-istilah yang ada. Terus juga nggak jelas gitu. Kadang-kadang apa saja yang sebenarnya akan dilakukan pemerintah. Edukasi masyarakat satu iya, tapi di saat COVID itu kan kita harus akui ya, masyarakat tuh kan ketakutan waktu lagi peak-peaknya itu. Orang takut, orang juga jadi kayak curiga dengan satu sama lain. Dan di saat seperti ini kan yang perlu kita tahu bahwa kita ini sedang berada di jalan yang benar gitu. Oh ini ada yang kerja kok. Itu kan penting banget loh, assurance seperti itu. Dan Pak Yuri kemarin jubir ya sebenarnya juga nggak salah ya, Pak Yuri kan cuma juru bicara gitu ya, tapi Menkesnya Pak Menterinya juga hilang, nggak tahu kemana kemarin kan. Dan nggak ada penjelasan yang jelas. Oh kita udah ini loh, misalnya kita mobilisasi industri. Saya lihat sih Pak Erick Thohir misalnya kayak mobilisasi industri untuk bangun untuk bikin masker, untuk juga kalau nggak salah ventilator, terus habis itu juga wisma atlet. Tapi semua itu terjadi secara sporadis gitu. Kita baca di berita, oh ini BUMN melakukan itu, oh ini kata Kemenkes ini, kata Kemenkes itu. Padahal di saat kayak gini ya penting ya punya satu jubir gitu. Kalau misalnya kita diajarin komunikasi kan jubir penting banget gitu ya. Yang punya satu jubir utama pemerintah yang setiap hari menjelaskan apa saja yang udah dilakukan lintas kementerian tuh penting banget. Lebih lagi ya persoalan serius sih masalah komunikasi. Dan soal PSBB kita juga bisa dibilang ya nggak tahu efektif atau enggak sih, karena kayaknya kita menjalankan, kalau menurut aku kita menjalankan PSBB juga terlalu terlambat, membukanya juga terlalu cepat gitu. Jadi akhirnya sebenarnya kalau kita lihat dari angka per hari ini kan juga belum ada efek signifikan ya, belum ada penurunan sama sekali. Iya, aku juga pernah bahas itu di Instagram sama juga di beberapa seminar gitu tentang komunikasi pemerintah yang tadi ya lumayan buruk sih. Lumayan buruk. Ya, dan kayaknya banyak banget kan Mas yang ngurusin COVID ini, ada BNPB lah, ada Kemenkes. Kita nggak tahu sebenarnya siapa sih yang satu. Dan yang paling penting ini juga sih. Jadi tadi itu ya yang Samara bilang itu tentang aspek komunikasi dari pemerintah itu justru sense of crisis-nya nggak nangkep masyarakat gitu, karena di bawahnya masyarakat diminta untuk lebih tenang, lebih santai, jangan panik, jadinya krisisnya nggak dapet, dan itu yang bikin masyarakat itu jadinya santai juga. Ya udah deh, santai aja deh. Sebenarnya di sisi lain aku justru merasa bahwa situasi kemarin itu kita lebih kayak dalam fase denial gitu. Oh gimana caranya kita menghibur masyarakat agar nggak panik, dibanding betul. Kita memberikan informasi yang seutuhnya sebenarnya apa yang terjadi. Kita memang mengharapkan masyarakat nggak panik, tapi yang salah itu kita menganggap dengan masyarakat bisa nggak panik dengan kita memberikan mereka semacam hiburan atau misalnya menjelaskan, oh nggak apa-apa kok, kita ini semua dalam kendali, kita bisa kontrol ini semua. Dibanding menjelaskan kepada masyarakat, kamu nggak usah panik, asalkan kamu melakukan ABCD, pakai masker, social distancing, dan lain sebagainya. Itu yang nggak ada. Dan itu dilakukan di sana ya. Jadi leadership tuh plays important role ya Iya, jadi kayak misalnya Cuomo tuh jujur dia bilang bahwa sekarang yang kita harus ketahui, kata dia, bahwa bisa jadi coronavirus ini akan infect mayoritas dari New Yorkers, gitu dia bilang.
Cuma yang kalian harus tahu dari orang-orang yang kena ini semua sekarang per hari ini dengan data yang hari ini, mayoritas juga sembuh sendiri gitu. Artinya ada yang asimptomatik, ada yang cuma kayak, oh kalian mungkin bakal dapat flu gitu, terus nanti sembuh sendiri. Hanya orang-orang yang benar-benar orang-orang yang benar-benar inilah fragile, orang-orang yang benar-benar rentan terhadap corona ini yang bakal terdampak parah terhadap ini. Jadi ya kita jadi tahu gitu, oh iya sebenarnya ini melakukan ini semua juga ini adalah ikhtiar bersama gitu loh untuk menjaga orang-orang yang terdampak dan lain-lain. Dan kita kan juga kita kan nggak tahu ya efeknya ke setiap orang itu bisa beda virus ini. Jadi lebih baik nggak ambil resiko juga. Tapi ya kita jadi tahu bahwa kalaupun ada yang kena dari kita ya nggak usah panik gitu. Udah karantina dikit aja. Karena juga kemarin pas bulan Maret itu aku sempat sakit gitu kan. Terus sempat panik juga kan. Tapi ya udah istirahat dan lain sebagainya hilang sendiri. Nah itu kayak gitu-gitu tuh itu hal yang penting juga untuk dijelaskan kepada masyarakat Indonesia karena juga ada beberapa orang yang sakit tuh panik rasanya pengen pergi ke rumah sakit, pengen COVID test dan segala macam. Nah itu kan harus dijelaskan ya supaya akhirnya sakitnya bukan karena COVID nih gitu, sakitnya karena panik juga. Iya benar juga sih. Iya itu ya, komunikasi penting banget ya. Nanti samar aja deh ya. Enggak. Kayaknya sih aku stres juga sih kalau misalnya ngurusin Indonesia di tengah COVID. Karena kan Bisa kebayang. Apalagi sekarang kayak sih Mas ya, kalau sekarang sih menurut aku semuanya itu udah serba telat di Indonesia. Kayak aku kalau misalnya suruh pulang terus habis itu, kan suka ada kalau di Twitter kan kita suka dikomentarin gini, Mbak Samara jangan kritik terus, mana solusinya? Saya juga nggak tahu sih solusinya apa sekarang terhadap Indonesia. Karena ngelihat Indonesia sekarang, kasus COVID-nya naik terus. Di situ sekarang, karena ini lagi-lagi kasus COVID ini jadi naik terus karena kita terlambat juga mengkonten ini. Kita nggak mau total lockdown dengan alasan takut ekonomi. Kita akhirnya tapi ujung-ujungnya PSBB juga gitu kan. PSBB juga maju mundur gitu kan, nanti ini, nanti itu, dan lain sebagainya. Sekarang udah nggak PSBB, kasusnya naik terus. Di sisi lain kalau kita mau total lockdown lagi, dari kasus kemarin aja kita tuh udah banyak PHK dan unemployment tuh naik gitu. Dan kita juga nggak tahu kemampuan fiskal pemerintah untuk mengcover dan menjamin mereka tuh seperti apa kan. Jadi solusinya pasti akan berat. Iya. Emang sih kalau krisis kayak gini telat dikit jadinya susah. Jadi susah ya, telat banget. Ya tapi kalau gitu sepaham nih aku sama kayaknya sama-sama orang komunikasi sama ya mikirnya. Oke deh Samara, thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Ini aku mau upload di YouTube-ku nih. Jadi kan abis break ya. Tadi kan kamu ngambil break juga, taking a break from politics gitu. Kalau aku juga taking a break from television journalistic yang memang juga cukup tiring ya, capek banget gitu. Nah ini abis break, terus kangen wawancara orang nih kayaknya. Kayak mulai deh wawancara lagi. Belum aku tayangin sih beberapa tamu-tamu yang udah aku wawancara. Nanti aku mau tayang di YouTube-ku ya. Iya, siap. Keren Mas Prabu. Jadi sekarang jadi membangun media sendiri dong? Iya, pengennya gitu. Aku udah bikin, tapi buat olahraga sama hidup sehat, namanya GoFit. Itu aku udah buat. Nah, baru mau agak serius lagi ke apa yang aku pelajarin dulu ya, berbelas-belas tahun ya, ini sekarang inilah gitu. Kayaknya udah mulai kangen nih gitu. Ini lagi explore narasumber gitu. Cinta sama jurnalistik. Iya, susah. Once you're journalist, you'll be journalist forever. Iya. Thank you ya. Sehat-sehat selalu. Salam buat suami. Salam ya buat istri dan keluarga. Iya, nanti suaminya bilangnya sama Prof. Ismail, aku mau wawancara gitu. Aku mau ngomongin serius. Sampein. Karena sama juga sama waktu lagi S2 kan aku ngambilnya komunikasi politik. Dan salah satu yang aku pelajarin juga politik Islam ya. Itu ngebuka banget pemikiran aku tentang Islam gitu di mata kuliah itu. Kayaknya bakalan dapat insight banyak dari Prof. Ismail. Boleh ntar aku sampai gini. Ya udah, thank you banget ya. Bye. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Sehat juga, stay safe. Bye-bye.